Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 811 billion dolar atau turun naik sekitar 0,97%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.800-an, Ethereum 1.210, BNB 248, XRP 0,34, Dogecoin 0,073, Cardano 0,25 dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,79 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen, hingga kurang lebih 1%-an. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 1,52% ke 1.210 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Tentu hari ini guys, banyak sekali kita dapati berita yang serupa dengan Voyager Digital kemarin. Setelah kita ketahui bahwa Voyager Digital kemarin sudah diakuisisi oleh Binance.us, kali ini sepertinya ada beberapa platform lainnya yang juga udah start untuk recover guys. Kali ini dari Celsius. Celsius amassed 30 potential bidders for its assets, withdrawal motion approved. The bankrupt lender is set to hold auctions for its assets in January, while it's been given the green light to return some customer funds. Jadi, pada bulan Januari 2023 nanti, Celsius juga akan melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Voyager Digital kemarin. Mereka akan melakukan pelelangan aset mereka untuk melihat siapa yang mau mengakuisisi, tentunya untuk mendapatkan penawaran terbaik. Dan menurut beritanya, sudah ada 30 potensi orang-orang yang mau melakukan akuisisi terhadap Celsius. Jadi penawarnya cukup banyak gitu guys. Bankrupt crypto lender Celsius Network has attracted 30 potential bidders over its various assets, including its retail platform and mining businesses. Jadi selain platform lending, mereka itu juga sebenarnya mempunyai aset lain gitu ya, dan juga mempunyai framework yang lain. Di antaranya adalah retail platform dan juga mining business, atau mereka juga menambang rupanya guys. The latest presentation notes that as of November 25th, the company held coins valued at approximately $2.6 billion, but after this is combined with the value of its non-coin assets, they are still 1.2 billion short of being able to pay off all debts. Jadi di atas kertas gitu, sebenarnya mereka mempunyai aset kurang lebih senilai 2,6 miliar dolar. Tapi ketika dilihat hutangnya itu masih kurang. Kalau misalnya asetnya semua dibayarkan ke hutang, itu pun masih kurang 1,2 miliar dolar guys. Oke, jadi sekarang mereka menjadi investor baru gitu ya, untuk tentunya membantu mereka secara keuangan. In related news, on December 20th, bankruptcy judge Martin Glenn has just granted a motion previously filed by Celsius on September 1st, allowing them to reopen withdrawals for a minority of their customers. Jadi ini juga tentunya adalah berita baik ya gitu untuk kalian-kalian yang mungkin juga pernah memakai platform Celsius, walaupun ini belum termasuk kalian ya, karena hakim yang mengurusi masalah Celsius juga sudah memperbolehkan gitu ya Celsius untuk membuka kembali withdrawal, tetapi hanya untuk customer tertentu gitu. Jadi mungkin kalian bisa cek apakah kalian termasuk salah satunya kalau misalnya ternyata kalian memang sempat menggunakan Celsius. Dan ini adalah berita baik tentunya. Ini adalah awal yang baik gitu. Kalau misalnya kita sudah melihat memang ada niat baik dari Celsius untuk kembali membuka withdrawals, alias mereka memang pengen mengembalikan uang-uang nasabahnya, itu adalah berita baik bagi saya. Terlebih lagi kalau misalnya nanti sudah ada pelelangan terjadi dan kemudian para investor yang baru sudah start untuk masuk, maka harusnya nanti mereka juga bisa berjalan normal seperti yang mereka lakukan beberapa tahun lalu lagi. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah berita positif harusnya. Tidak cuma di Celsius guys, tidak cuma Celsius dan juga Voyager Digital.
Sebuah exchange bernama Aurus Global juga expect to resume regular operations following restructuring plan. The crypto trading firm reportedly suffered from a $20 million exposure in the FTX collapse. Jadi Aurus Global ini merupakan salah satu yang terdampak juga akibat kolapsnya FTX gitu. Karena mereka mempunyai exposure sebesar $20 juta di FTX. Dan setelah ada rencana restrukturisasi, mereka expect untuk kembali menjalankan operasional mereka secara normal. Oke, jadi beberapa minggu belakangan ini kita mulai banyak platform-platform dan juga perusahaan-perusahaan yang kemarin bangkrut gitu ya, atau mungkin terdampak kolapsnya FTX, itu udah mulai start untuk recover. Ada yang sudah diakuisisi, ada yang sudah akan memulai pelelangan, ada yang sudah start lagi untuk restrukturisasi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ya ini adalah beberapa berita baik untuk hari ini gitu. Kita melihat tentunya ini bisa jadi berita baik juga guys. Kenapa? Karena setelah kita menghadapi banyak sekali masalah-masalah yang kita lewati selama setahun terakhir, maka platform-platform ini sekarang juga sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan baru gitu. Kesalahan apa yang tidak boleh lagi mereka lakukan. Dan kita sebagai investor juga pastinya sudah lebih paham gitu. Kalau misalnya ada red flag yang bisa kita temukan di sebuah platform, sesuai dengan yang sudah terjadi ke beberapa platform ini, maka kita mungkin jangan masuk gitu. Oke, mungkin salah satunya kalau misalnya aset kita semuanya itu rupanya tidak 1:1 seperti yang terjadi di FTX kemarin, gitu kan? Maka kita harus mungkin memikirkan untuk tidak menggunakan platform tersebut. Gitu kan, atau misalnya seperti si Celsius yang terlalu overconfidence gitu kan, minjam uangnya banyak gitu ya, tapi asetnya itu nggak seberapa, dan kemudian orang-orang berlomba untuk menarik dari Celsius, tapi pada akhirnya di stop dan mereka menyatakan bankrupt. Jadi kita juga harus cek ke depannya, kita juga ya istilahnya lebih tahu lah apa yang harus kita hindari. Mereka juga sudah lebih tahu apa yang nggak boleh mereka lakukan. Karena harusnya sekarang para investor juga akan lebih aware gitu ya dalam memilih platform-platform yang akan mereka pakai ke depannya. Jadi itu adalah berita positifnya gitu. Kemudian, Uniswap to allow users to buy cryptocurrency using debit and credit cards. Users of decentralized exchange will also be able to use bank transfers to purchase crypto. Decentralized exchange Uniswap has partnered with fintech company MoonPay to allow users to buy cryptocurrency on its web app using debit cards, credit cards, and bank transfer. The bank transfer option is being rolled out for users within most United States, Brazil, the United Kingdom, and the Single Euro Payments Area, also known as SEPA. Jadi Uniswap melihat adanya peluang guys, di mana sekarang orang kan lagi takut-takutnya gitu ya menggunakan centralized exchange karena kasus dari FTX, kemudian rumor seputaran Binance, kemudian juga beberapa exchange, centralized exchange kemarin yang juga dikabarkan bakalan bangkrut gitu ya, sehingga banyak sekali orang yang sekarang bingung gitu, asetnya harus ditaruh di mana gitu kan. Decentralized exchange rupanya tidak terlalu safe. Maka opsinya ada beberapa, bisa ditaruh ke dalam cold wallet seperti modelnya Ledger, atau mereka bisa buka decentralized wallet. Nah, salah satunya mungkin nanti di Uniswap gitu kan. Dan mereka ini adalah decentralized exchange gitu, decentralized exchange. Uniswap itu decentralized exchange, jadi bukan centralized gitu kan. Jadi karena mereka decentralized dan mereka tahu sekarang lagi banyak orang yang cari decentralized exchange gitu ya, agar terhindar dari masalah-masalah seperti yang terjadi di FTX, maka sekarang mereka bekerja sama dengan MoonPay gitu untuk memperbolehkan kalian membeli cryptocurrency menggunakan debit card, credit card kalian, atau bank transfer. Tapi transfer bank itu baru bisa di Amerika Serikat, di UK, Brazil, dan juga di SEPA. Di Indonesia mungkin belum bisa, tapi kalian bisa gunakan debit dan credit card kalian untuk membeli kripto di Uniswap. Jadi sekarang kalian tidak perlu lagi perantara melalui centralized exchange, belinya ke Binance, mungkin baru nanti ditransfer ke Uniswap. Nggak perlu lagi, sekarang kalian bisa langsung lakukan di Uniswap. Dan saya expect mungkin beberapa decentralized exchange lainnya juga akan menerapkan hal yang sama nantinya guys, supaya ya kalian lebih tertarik gitu untuk masuk ke decentralized exchange dan tidak lagi menggunakan centralized exchange. Dan ini adalah sebuah gebrakan yang baik juga menurut saya. Dan tidak ada salahnya menurut saya juga kalian menaruh aset kalian sebagian di decentralized exchange guys. Paling baik adalah disebar ke beberapa tempat. Karena
Yang paling aman pun seperti Ledger misalnya Cold Wallet, ada resikonya. Resikonya apa guys? Resikonya kalau kalian kehilangan seed phrase-nya atau kodenya untuk recovery phrase-nya kalian kehilangan, sekaligus misalnya kehilangan juga barangnya, itu ya aset kalian akan susah diakses gitu. Ya pada intinya sih yang lebih penting adalah recovery phrase-nya gitu ya. Kode untuk melakukan recovery kalau misalnya kalian sampai kehilangan, itu yang ribet gitu guys. Oke, jadi ada resiko juga tetap. Jadi paling baiknya gimana? Paling baiknya ya kalian sebar ke beberapa tempat. Mungkin sebagian besar kalian taruh di cold wallet yang paling aman gitu ya, tapi jangan juga semua. Kalian mungkin sebagian bisa ditaruh di centralized exchange, sebagian yang lagi mungkin bisa di centralized exchange, dan seterusnya. Supaya kalaupun salah satunya bermasalah, kalian masih mempunyai aset di beberapa tempat lainnya. Gitu ya. Jadi itulah menurut saya sebuah hal yang bisa kalian consider untuk lakukan. Dan ini mungkin sedikit tidak terlalu fokus ke kripto, tapi ini harusnya akan ada pengaruhnya guys. Bahwa disampaikan oleh seorang analis, Dan Yergin, says oil price could hit $121 a barrel when China fully reopens. Jadi seperti yang kita tahu, sebenarnya sekarang itu di China guys, mereka masih sangat ketat gitu dalam protokol COVID-nya. Protokol untuk protokol kesehatan COVID-nya itu masih sangat ketat gitu ya, dan di sana masih ada lockdown-nya dan segalanya. Walaupun untuk belakangan, beberapa minggu belakangan itu udah start lebih tidak terlalu ketat lagi, udah mulai dilenggangkan, tapi ya istilahnya mereka belum benar-benar berjalan dengan normal gitu. Dan menurut si Dan Yergin, kalau misalnya sampai nanti China udah fully reopens atau udah buka kembali secara full, artinya mereka operasional mereka sehari-hari udah berjalan dengan normal lagi, maka demand atau permintaan untuk oil itu akan kembali meroket guys. Ya make sense gitu, karena kalau sekarang mungkin kalau mereka protokolnya masih ketat banget, mereka mau kemana-mana mungkin nggak dibolehin gitu kan, jadi nggak bisa pakai mobil, kemudian mau travel juga nggak bisa, harus dipaksa di dalam rumah misalnya. Ya permintaan untuk minyak kan jadinya kecil gitu. Tapi kalau misalnya nanti mereka sudah buka kembali, maka permintaan untuk minyak bisa kembali meroket. Dan itu bisa aja kembali memicu kenaikan harga oil. Tentunya ini tidak kita harapkan terjadi guys, apalagi kalau nyampe lagi ke sekitaran $121. Kenapa? Karena kalau sampai ini terjadi, maka kita akan bisa expect inflasi akan kembali naik di seluruh dunia harusnya guys. Siapa yang nggak pakai oil guys? Ya kan, siapa yang nggak pakai kendaraan sekarang, walaupun mungkin kita udah mempunyai wacana untuk start apresiasi ke mobil listrik, motor listrik, dan seterusnya, tapi kan sekarang masih banyak yang masih pakai minyak gitu. Dan kemudian juga ya transportasi seperti ekspedisi dan lain sebagainya itu kan pakai minyak semua guys. Ya kan, jadi kalau misalnya harga minyak lagi naik, ya otomatis pasti cepat atau lambat akan berdampak ke inflasi gitu. Sehingga ketika nanti inflasi kembali naik, ya otomatis orang-orang akan malas lagi untuk masuk ke risk asset. Ya kan? Jadi itu adalah nanti berita buruknya kalau memang sampai ini benar-benar terjadi gitu guys. Jadi ya kita bakal lihatlah perkembangan selanjutnya seperti apa. Sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, saya rasa Mitrade adalah jawabannya. Karena di Mitrade kalian bisa trading di semua aset kelas, mulai dari kripto, komoditas, saham, forex, indeks, semuanya bisa kalian lakukan di sini. Jadi kalian tidak akan ketinggalan kesempatan di aset kelas manapun. Sehingga kalau kalian tertarik guys untuk trading di semua aset kelas, kalian bisa langsung aja daftar di Mitrade dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Deposit minimal cukup $50 dan kalian sudah bisa langsung trading di Mitrade. Dan mereka kebetulan juga lagi mengadakan event di mana kalian bisa memenangkan reward hingga 2,25 juta rupiah kalau kalian memenuhi syarat dengan deposit minimal $500 dan juga kalian memenuhi syarat volume trading yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan kalian bisa klik aja langsung link yang sudah ada di kolom description box di bawah. So, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara guys, seperti yang saya udah sampaikan di video kemarin bahwa saya expect Bitcoin untuk at least kembali nge-retest ke area 17.000 dan kita persis sudah melakukan hal tersebut guys. Nah, pertanyaan selanjutnya apa yang akan kita lihat berikutnya di Bitcoin?
Untuk sementara yang saya bisa lihat adalah saya bisa melihat Bitcoin akan melakukan coba push lagi sedikit ke bawah, mungkin di sekitaran area di sini. Lalu kemudian kita akan membuat percobaan kedua kali untuk kembali break dari area di sini. Dan dari sana kemungkinan kita baru akan start kembali melihat sell off-nya terjadi. Jadi saya expect akan ada dua wave correction-nya di sini. Oke. Dari impulsive move di sini gitu kan. Kita membuat dua wave correction atau bisa sampai 3 bahkan, baru dari sana kita akan mendapatkan drop berikutnya terjadi, dan dari sini ini bisa jadi adalah menuju ke area low yang kemarin sudah kita bahas, yaitu di sekitaran area 15.600-an di sekitaran sini guys. Atau bahkan kita kalau jebol dari sini tentunya kita akan membentuk ke lower low baru. Alasannya kenapa? Alasannya simple karena kalau kita lihat ya, dan kita manfaatkan Fibonacci retracement gitu. Kita bahkan belum sempat menyentuh ke 0,382 Fibonacci retracement, guys. Saya tidak menyatakan bahwa kita wajib menyentuh ke area di situ ya, tapi bagi saya dengan adanya pergerakan yang cukup impulsif di sini, saya rasa cukup make sense kalau kita akan melihat para bulls mencoba sekali lagi untuk mendorong harga ke atas gitu ya. Minimal menuju lagi ke sekitaran area di sini, mungkin untuk sedikit break di atas area di sini 17 ribuan. Dan dari sini mungkin kita baru akan melihat kembali rejection dari sana. Gitu ya. Jadi saya lihat berikutnya terjadi adalah hal seperti ini guys. Kita mendapatkan satu kali drop lagi. Kemudian kita akan mencoba sekali lagi. Kemudian nanti kita akan membentuk trendline nih guys. Kalau kita membentuk trendline dan ternyata kita bounce lagi dari sana, bisa jadi kita membuat wave ketiga sebelum pada akhirnya kita drop lagi seperti ini. Oke. Trendline yang modelnya jatuhnya akan seperti ini, kurang lebih lah gitu ya guys, yang modelnya seperti ini. Oke, jadi ini yang saya expect akan terjadi di Bitcoin berikutnya. Tapi tidak wajib ada yang ketiga ya guys, tidak wajib ada yang ketiga. Bisa aja dari sini kita sudah akan langsung jebol dari trendline-nya yang tercipta mungkin nanti di sini. Dan ini bisa menjadi peluang lagi kalau misalnya kalian memang hobi yang high risk gitu. Oke, untuk kembali short misalnya. Jadi untuk sementara secara short term banget saya bisa melihat kita akan sedikit lagi down gitu ya, menuju ke mungkin sekitaran area yang bisa saya lihat di sekitaran 16.670-an di sekitaran sini. Baru dari sana kita mungkin akan mendapatkan sedikit demand lagi untuk mempush kita ke atas. Oke, mungkin dari sana kita akan membentuk semacam trendline juga dari sini. Oke, seperti ini. Dan ini bisa membuat lagi kita push ke sekitaran area 17.000 atau bahkan sedikit di atasnya. Baru dari sana kita akan melihat apakah kita benar-benar mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bullish, dan dari sana kita bisa melihat ada potensial untuk kembali mencari peluang untuk short gitu ya. Invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah simple gitu ya. Kalau misalnya kita melihat Bitcoin mampu break di atas area di sini dengan manner yang cukup impulsif gitu guys. Oke. Dan kemudian kita consolidate, maka ini adalah invalidasi dari skenario yang tadi saya sampaikan. Tapi sebelum itu yang terjadi, sekali lagi untuk midterm saya masih cenderung ke arah bearish gitu guys. Jadi ya itu yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Saya rasa skenario juga cukup jelas ya, udah saya jelaskan. Saya expect akan ada terjadi pergerakan zigzag seperti ini, mendapatkan koreksi lebih lanjut sebelum pada akhirnya kita akan membentuk lower low baru, mungkin menuju ke minimal area 15.600-an. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai guys. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.